Lebaran selalu identik dengan kegiatan silaturahmi bersama keluarga. Dan tentu saja menyantap hidangan lezat nan istimewa khas Lebaran. Sebut saja opor ayam, rendang, gulai, atau sayur ketupat yang kaya akan santan. Lengkap dengan panganan manis yang menggoda selera. Namun hati-hati, tanpa disadari makanan yang disantap saat Lebaran sulit terkontrol dan dikendalikan. Pola makan pun jadi tidak seimbang. Akibatnya berbagai keluhan sakit kerap terjadi saat Lebaran usai. Seperti kolesterol tinggi, hipertensi, dan asam urat. Lalu bagaimana menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit usai menyantap beragam makanan saat Lebaran? Enak. Ini salah satu nastar terenak yang pernah saya makan pagi hari ini. Wow, enaknya sampai segitunya ya? Enak banget, mau nggak kamu? Enggak. Ini lumayan Enak ya? Udah Saya 1 bulan ada ada di ini. rumah. Oh, 1 bulan di rumah, saya ada ini, ada apa? kue. Yang green tea juga enak Kue ya? green tea. Coba. Adrian, Enak hati-hati banget. tapi Kenapa? makannya udah banyak kan kemarin pas Lebaran kan? Rendang, ada ketupat, terus kemudian ada Clio, ada sambal goreng ati. Banyak banget deh. Sama kue-kuean ini kue-kue banyak kering, banget. Makanya hati-hati loh, Kenapa? karena memang kalau makan banyak sih emang enak gitu ya di mulut. Tapi tuh hati-hati ada efek sampingnya setelah itu, badannya tuh jadi nggak enak, terus penyakit-penyakit bisa timbul. Kan bisa olahraga. Ya iya sih, tapi penasaran kan sebenarnya apa penyakit yang bisa timbul kalau misalnya kita makannya terlalu banyak, makannya terus nggak kekontrol, ya kan? Kita tanya aja ya. Yuk kita langsung bahas. Sudah ada Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi di sini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dok, mau nggak dok? Silakan dok. Terima Sama kasih. langsung ini ketahuan nih stok di rumah ya, masih banyak ya? Iya, Masih bener. Banyak. Maklum soalnya karena kita masih yang muda, udah siapin banyak dok. Ternyata nggak banyak didatengin juga gitu. Jadi masih banyak stoknya. Masih banyak banget, tapi penasaran ya dok, kan kita kan udah makan tuh banyak banget gitu pas Lebaran, tidak terkontrol. Apalagi kalau misalnya kue kering gitu ya, makannya bisa sampai 5, 10, nggak kehitung. Sebenarnya ada nggak sih dok bahaya penyakit yang bisa ditimbulkan gitu dari kita makan makanan yang memang tidak terkontrol seperti ini? Baik, kalau kita bicara makanan sesudah Lebaran, itu seakan-akan seperti balas dendam. Iya. Pada waktu puasa kan makannya agak jarang ya. Yang biasanya bisa makan sampai 5-6 kali sehari, pada saat puasa paling cuma 2-3 kali. Betul. Ya. Nah begitu Lebaran di mana makanan itu banyak tersedia Yes. dan enak-enak sekali. Makan 10 kali sehari. Betul, dan seperti ajang balas dendam. Benar, Nah, benar. tentu saja kalau makan dalam jumlah yang berlebihan, itu pasti akan memberikan efek samping yang tidak menguntungkan untuk tubuh kita. Apa saja ya. itu, Dok? Nah, mulai dari kalau pada saat Lebaran terjadinya infeksi. Pada waktu Lebaran kita sering sekali bersilaturahmi satu dengan lainnya. Ya. Nah, pergi ke rumah teman, rumah saudara, lalu ayo silakan dicicipin seperti Adrian tadi, Betul. langsung dibuka dan diambil tanpa cuci tangan, kemudian Iya betul. makan. Ya, kalau tangannya kotor, tentunya bakteri akan ikut masuk. Tapi saya tadi barusan dari kamar mandi kok. Oh, Dok. sudah bersih ya. Tapi bukan di kamar mandi, bukan cuci tangan. Bersilaturahmi soalnya biasanya memang tangan tuh paling banyak Ya, mengganggu paling banyak kerumunan ya. Nah, Benar. yang kedua, selama puasa perut sudah di-adjust, sudah diatur dalam porsi makan yang kecil selama 1 bulan. Begitu melihat makanan seperti ini, maka selera makan naik. Kalap. Ya, tentunya makan dalam porsi yang cukup besar ya. Nah, itu tentu akan mengganggu pencernaan. Mulai dari sakit mah atau sakit lambung Ya. sampai terjadinya diare. Oh. Oke. Nah, yang ketiga, penyakit-penyakit yang dulu sudah pernah ada, yang saat puasa terkontrol dengan baik, itu bisa kambuh lagi dengan porsi makan yang berlebihan seperti ini. Seperti penyakit apa? Dok? Nah, contohnya sakit kencing manis atau Diabetes. diabetes. Ya, karena makanan kue-kue kering gini kandungannya apa? Gula. Telur, mentega, telur, mentega, margarin, ya. ya seperti itu, tepung. Nah, Banyak. ini kadar gulanya tinggi sekali, ya. Kemudian yang kedua bisa terjadinya kolesterol yang ikut meningkat. Santan itu Ya. biangnya. Kemudian jeroan, Aduh. seperti itu ya. Wah, Lalu itu yang usus ketiga, lagi, Nas. nah terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Karena umumnya makanan pada saat Lebaran itu rasanya itu sangat-sangat luar biasa, ya, sangat berasa. Asinnya cukup, Ya. manisnya berasa, sukanya enak ya.
belum asinan-asinan lainnya. iya, benar-benar. Nah itu semua kalau dimakan secara berlebihan tentunya akan memberikan efek yang tidak menguntungkan untuk tubuh. Dokter ini sebenarnya para kuliner juga ya. Kalau setiap ngomong makanan tuh saya jadi kayak ikut tergugah gitu loh. Pasti sekali ngomongin makanan gulanya, ini ya. Iya sih, tapi kalau misalnya kita udah makan nih semuanya kan, apa. Terus waduh saya hilaf, apa sih yang harus saya lakukan gitu dok setelah memang melewati fase yang 2-3 hari yang luar biasa itu, apakah saya harus detox, saya harus membalikan porsi makan atau gimana? Jawabannya bertobat lah. Betul kan setelah khilaf ya. Prinsipnya adalah kembali pada pola makan yang dengan gizi lengkap dan seimbang. Itu prinsipnya dan lakukan gaya hidup sehat. Berolahraga. Betul, yang namanya gaya hidup sehat bukan semata-mata hanya dari makanan. Ya, olahraga, istirahat harus cukup. Selama Lebaran kita selalu silaturahmi dari satu rumah ke rumah Umumnya yang kurang lain. olahraga, Ya. aktivitas geraknya. Terus kurang istirahat karena kelelahan. Yes. Kemudian makannya tidak karu-karuan, mulai dari es, gorengan, semua dimakanin. Nah, sudahlah. Omnivora. Dok, tapi ini ada satu hal yang juga sangat menarik yang dilakukan sahabat saya, Shanas. Dia melakukan detoksifikasi setelah Lebaran ini. Nah, kalau menurut dokter itu sebagai salah satu langkah yang cukup baik. Dan kalau andai kata memang itu baik, detoksifikasi yang aman, itu yang seperti apa, dok? Detoksifikasi itu macam-macam pengertiannya. Ada yang melakukan detox hanya dengan mengkonsumsi sayur dan buah saja. Nah, pada prinsipnya makan itu selalu harus dalam jumlah yang lengkap dan seimbang. Yang namanya lengkap bukan hanya makan sayur dan buah. Jadi di dalam makanan itu harus ada komposisi karbohidratnya, protein harus, lemak biarpun konotasinya jelek, tetap harus ada. Dan kita harus memilih jenis lemaknya yang baik. Jadi lemak baik makan, apa contohnya tuh yang omega 3, dari 6 dan kacang-kacangan, 9. bagus ya, Dok, ya. Betul, dari ikan Ikan. laut, kemudian dari buah-buahan seperti alpukat ya, itu kaya kan omega 9. Iya. Kemudian dark coklat, nah itu juga bagus. Jadi kalau mau makan coklat monggo silakan, tapi bukan coklat manis yang banyak susunya. Nah, dark coklat itu lebih baik ya. Oke, baik. Cuman tetap makannya jangan berlebihan. Kalau berlebihan ada efek samping juga karena kafeinnya cukup tinggi. Oke. Jadi yang paling baik apa? Paling baik cukup konsumsi sayur dan buah, jangan lupa. Karena serat itu sangat bagus untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan membuang kelebihan lemak. Ya, dari makanan. Misalnya Anda makan dengan santan tinggi ya rendang, ya opor, belon yang jeroan, ya usus, babat dan kawan-kawannya. Yes. Nah, itu semua akan baik sekali jika digabungkan dengan jumlah serat yang cukup. Oke, Jadi sayur-sayuran. betul, kalau makan opor jangan cuman lontong plus Sama opornya saja. Ada harus sayur labu, ya, betul. sayur nangka. Tapi biasanya sayurnya cuma 1 sendok makan, opornya gitu sama tempatnya ayamnya banyak. separuh Ayamnya ya, separuh. betul, sayurnya 1 sendok. Oke. Oh, Dok, itu perbandingan yang benar ya. Ya. sekarang juga ini dok mengenai pengecekan pasca Lebaran. Penting nggak tuh dok menurut dokter? Menurut saya penting sekali dilakukan ya. Sebetulnya yang namanya pengecekan atau medical check up itu tidak perlu harus nunggu sesudah Lebaran. Oh, habis pesta makan banyak, lalu tahu dosanya, kemudian besok saya medical check up. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Jadi memang saat ini tepat sekali untuk disosialisasikan bahwa pada saat Lebaran bukanlah ajang balas dendam. Jadi tetap makan seperti biasa, yang tadinya hanya 3 kali pada saat puasa, sekarang menjadi 6 kali misalnya. Tapi 6 kali setengah. Sedikit-sedikit. Small and frequent. Kecil-kecil tapi sering. Tapi oke. bukan berarti seringnya 20 kali aja. Gitu. Enggak ya, jadi 6 kali. Jadi per 3 jam masih boleh. Per 3 jam. Ya, misalnya pagi sarapan jam 6 atau jam 7, nanti ada snack time di jam 9 atau 10, kemudian makan siang di jam 12, jam 1, ada snack lagi di jam 3, jam 4, makan malam lalu ada ekstra snack malam. Itu dia tipsnya. Tapi kalau mungkin terakhir dok, tips yang efektif untuk mengurangi nafsu makan apa yang paling penting? Yang paling penting satu tentunya jangan lapar mata kali ya. Iya. Dikontrol. Ya, dikontrol ya. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah motivasi. Jadi semua orang harus tahu yang saya makan ini apakah tubuh saya membutuhkan segitu banyak. Ya, tubuh itu tidak membutuhkan makanan yang sebegitu banyaknya. Jadi tubuh membutuhkan paling sekitar 25 sampai 30 kalori ya. Jadi kalau untuk perempuan kalikan 25 dari berat badan, kalau laki-laki 30.
Nah, contohnya satu porsi nasi itu pernah lihat nasi yang dijual di ayam-ayam Oh iya, yang fast food itu. ya, fast food yang satu mangkok kecil ya, Iya. itu kira-kira 225 kalori. Satu baru nasinya saja tuh ya, belum termasuk ayamnya dua Belum, gitu ya. teman-teman. Waduh, Nah, itu bisa baiklah. sekitar 600-700 tuh ya. Mau. Waduh. Oke, Jadi harus ayam itu hati-hati. bisa kira-kira 300 sampai 400. Baik. Nah kalau saya yakin saya sih cukup ini dok, berusaha ya untuk bisa menjaga hal seperti ini. Tapi sepertinya teman-teman saya ini selalu mengundang karena nih, udah merupakan adat timur ini halal bihalal dok. Lebaran sudah lewat, tapi biasa halal bihalal ini kantor net aja belum bikin nih halal bihalal. nih. Benar-benar harus hati-hati ya. Harus hati-hati ya, Dok, Tentunya ya. kontrol lagi. Tadi yang paling penting adalah jangan lapar mata, Adrian. Oke, Nggak baik, boleh. Itu. Terima kasih banyak loh Dokter Ida Baik, sudah terima berbagi. kasih. Ya. Tapi